Hai anak-anak, bertemu kembali dengan seri cerita Alkitab kita yang berjudul Selamat Datang dalam Keluarga. Dan ayat hafalannya terdapat di dalam Kisah 10 ayat 34 dan 35. Bahwa Allah tidak membedakan orang, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Pegabarannya, aku mengundang orang lain untuk bergabung dengan keluarga Allah dengan membagikan kasih-Nya. Kornelius adalah seorang perwira di ketentaraan Roma. Dia juga seorang pria yang mengasihi Allah. Karena dia sangat mengasihi Allah, dia berbicara banyak kepadanya dalam doa, dan dia berbagi hartanya dengan orang yang miskin. Suatu hari sekitar jam 3 sore, Kornelius sedang berdoa. Tiba-tiba seorang malaikat berdiri di hadapannya dan memanggil namanya. Kornelius terkejut dan sedikit takut. Dia tahu malaikat itu pasti datang dari Allah. Allah mendengarkan doa-doamu, kata malaikat itu. Dan dia melihat bahwa engkau sangat mengasihinya sehingga engkau berbagi dengan orang miskin. Allah ingin agar engkau mengirimkan seseorang untuk menjemput seorang pria bernama Petrus. Dia tinggal di rumah Simon, yang tinggal di seberang danau. Kamu akan mendengarkan apa yang akan Petrus katakan kepadamu. Kemudian malaikat itu lenyap, tidak kelihatan lagi. Kornelius dengan segera memanggil 2 orang pelayan dan seorang sahabatnya yang terpercaya dan mengirimkan mereka untuk mencari Petrus. Sementara mereka pergi, Kornelius berbicara dengan semua orang di dalam rumah tangganya, kepada semua tetangganya dan semua sahabat-sahabatnya. Dia mengatakan kepada mereka untuk datang ke rumahnya karena mereka akan segera mengadakan sebuah pertemuan istimewa dengan pekabaran dari Allah. Di waktu yang sama, Petrus sedang berdoa di loteng rumah Simon sahabatnya. Dia sangat kelaparan, namun makan malam belum tersedia. Dia telah naik ke atas untuk berdoa sementara dia menunggu. Tiba-tiba dia mendapatkan penglihatan. Seorang malaikat menunjukkan kepadanya secarik kain dengan segala macam jenis binatang di dalamnya. Malaikat itu berkata, "Makanlah Petrus." Petrus sangat lapar, tapi dia tahu bahwa hewan-hewan di dalam kain itu semuanya adalah hewan-hewan yang tidak halal dan tidaklah baik untuk dimakan. "Tidak, aku tak dapat melakukannya," katanya. Kemudian sebuah hal aneh terjadi. Suara malaikat mengatakan dengan jelas 3 kali, "Apa yang telah Allah halalkan, jangan kau sebut haram." Petrus tahu kemudian bahwa Allah telah mengutusnya dengan pegabaran yang istimewa. Dia tahu pegabaran tersebut bukanlah mengenai memakan binatang yang haram. Petrus mencoba untuk menebak makna dari mimpi tersebut. Sewaktu dia mendengar 3 orang yang dikirimkan oleh Kornelius mengetuk pintu gerbang dari rumah Simon. "Adakah seseorang di sini yang bernama Petrus?" Mereka bertanya penuh harap kepada pelayan di pintu. Sementara itu pada waktu yang sama di loteng, malaikat itu berkata kepada Petrus, "Ada 3 orang di bawah mencarimu. Pergilah bersama mereka. Allah mengirimmu kepada mereka." Kemudian Petrus tahu bahwa Allah lah yang mencoba mengatakannya dalam mimpi. Yesus mati untuk semua orang. Petrus tahu bahwa dia perlu untuk menceritakan kabar baik tentang Yesus pada orang-orang meskipun mereka tidak melakukan sama seperti kita, bahkan jika mereka berasal dari negara lain. Petrus turun ke bawah. Dia meminta agar orang-orang tersebut menginap. Di pagi hari dia pergi bersama mereka ke rumah Kornelius. Kornelius telah menyuruh agar semua teman dan kerabatnya menunggu di sana untuk Petrus.
Dia tidak memiliki suatu keraguan bahwa Petrus telah diutus Allah untuk mengajar mereka tentang Yesus. Petrus tidak memiliki keraguan lagi tentang Yesus yang telah mati bagi semua orang. Semua orang harus mendengarkan kabar baik itu. Tidak seorang pun yang boleh ditinggalkan.